Nah, pemirsa, berbicara mengenai jejak seorang Raffi Ahmad dalam menebarkan kebaikan itu memang tidak pandang bulu ya. Siapa saja, baik dari orang yang baru dikenalnya ataupun memang rekan-rekan sesama selebriti yang sedang mengalami kesusahan. Nah, kali ini akhirnya datang kepada seorang Chika Jessica yang tahu bahwa Chika ini memang sedang baik-baik saja, tapi selama beberapa tahun kebelakang ini harus mendampingi sang ibunda dalam berjuang menjemput yang namanya kesehatan dari gagal ginjal kronis. Dan ternyata dari beberapa waktu yang lalu sebetulnya Chika itu udah sempat dimintain nomor rekeningnya sama Pak Raffi. Tapi kan masih nggak enak ya Pak. Namanya kan mungkin ya basi-basi doang atau gimana. Sampai akhirnya datanglah hari di mana Raffi Ahmad ini memberikan bantuannya untuk seorang Chika. Itu dia. Jadi seorang Raffi Ahmad itu pastinya juga tidak akan pernah mungkin memaksa gitu ya. Tapi sekali lagi orang-orang yang mungkin juga tidak terbuka juga. Tapi yang penting seorang Raffi Ahmad terketuk pintu hatinya, dia pasti akan memaksa langsung untuk transfer gitu ya. Jadi sekali lagi biar juga uang ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya. 20 juta itu bukan uang yang kecil Bu ya. Pasti bisa membantu mamanya Chika Jessica. Nah, seperti apa mungkin kisah selengkapnya? Ini dia untuk Anda. Hebat. Getir hati Chika Jessica melihat sang ibunda bertahun-tahun bergulat dengan sakit ginjal kronis hingga terserang stroke. Sedikit terobati dengan kebaikan hati Raffi Ahmad. Bagaimana sosok sang Sultan Andara tak pernah berpikir dua kali mengirimkan materi tak sedikit untuk membantu para sahabat, seperti sudah menjadi rahasia umum. Tapi ketika merasakan langsung bagaimana kebaikan suami Nagita Slavina ini, Chika Jessica benar-benar disambut haru. Berkali-kali Raffi meminta nomor rekeningnya. Chika semula sempat mengabaikan, tapi di tanggal 9 Juni 2025, Raffi kembali meminta nomor rekening Chika. Tak enak hati terus menolak, Chika memberi tanpa berharap banyak. Siapa sangka, tak lama Raffi langsung mengirimkan uang dalam jumlah tak sedikit. Kenal Raffi udah lama, tapi pas ngeliat kebaikan dia pas itu tuh kayak bikin aku merinding. Terus kayak, mau nangis, jangan, aku nih mau nangis. Aku bilang, udah cepetan, dia bilang. Nah kemarin lah pas syuting lagi, dia langsung, Chika gue tungguin, kata dia gitu. Mana, cepet-cepet sekarang juga, dia bilang. Nah udah akhirnya aku kirim lah. Langsung gak lama dia udah masuk buat mama, pengobatan mama ya. Alhamdulillah akhirnya aku terima. Kebetulan juga memang mama itu akhirnya menjalani fisioterapi. Aku bilang juga ke sekarang kan emang sering syuting bareng juga. Dia nagih lagi gitu kan. Sini minta nomor rekening, cepet gue transfer nih buat nyokap lo, biar nyokap lo cepet sembuh juga ya, katanya gitu kan. Buat biaya bantu berobat, nggak usah gitu kan. Terus aku melengos aja gitu, nggak, minta nomor rekening gitu. Ini kok maksa gitu, jadi kan kayak aku, orang mah minjem duit maksa ya. Ini ngasih duit maksa. Saat Chika bagikan kisah haru ini ke media sosialnya, berapa uang yang dikirimkan Raffi Ahmad menggelitik penasaran publik. 6 angka 0 berderet di belakang, kemudian menyensor angka di bagian depan, kian menyisakan teka-teki. Tapi di hadapan sorot kamera insert, Chika tak sengaja bocorkan nominal. Meski bukan angka pasti, tapi Chika mengaku sempat melontar canda pada Raffi. 20 juta rupiah dari total uang yang dikirim akan digunakan untuk membeli tas. Artinya, Raffi mengirimkan lebih dari 20 juta untuk biaya pengobatan ibu Chika Jessica. Ya nggak akan aku coceng lah, tapi 20 jutanya boleh nggak buat aku beli tas? Aku gitu bercanda. Terserah, dia bilang gitu. Cuman kan nggak mungkin juga aku bakal inilah, insya Allah aku akan menjadi amanah mama ketitipan rezeki dari Raffi Ahmad gitu. Ya kalau nominalnya aku nggak mau sebutin karena emang aku sensor juga. Cuman nominal itu lumayan amat sangat bisa membantu selama proses pengobatan mamaku. Semoga sampai sembuh, amin. Ya jadi kebantu banget lah dengan nominal itu gitu. Segala kebaikan Raffi Ahmad ringan tangan membantu teman, tak pernah terlontar langsung dari mulut sang Sultan Andara. Selalu saja cerita mengalir dari orang yang dibantu, tanpa pernah Raffi berkoar-koar tentang kemurahan hatinya. Bahkan saat mengirimkan bukti transfer, Chika mengaku melihat bahwa di hari yang sama, Raffi juga telah membantu salah satu artis lainnya. Emang aku tuh udah sering banget denger kebaikan Raffi yang nggak tersebar. Kayak bantuin teman-teman artis juga, yang ada salah satu teman artis yang bantuin mamahnya, dia sempat minta bantuan sama
gigi dan akhirnya dibantu. Itu kan nggak banyak yang tahu, tapi kita tuh tahu gitu. Wah gila ya, baik banget. Dan itu kejadian di aku kayak, wah ini unreal banget, sumpah nyata banget. Ini namanya Raffi Ahmad ini yang baiknya tuh, nauzubillah lah, masya Allah. Sebelum aku yang ditransfer, di atasnya dia tuh ada chat juga bukti transferan ke salah satu artis senior. Jadi kalau menurut aku hari itu dia udah transfer ke beberapa temen artis yang dia bantu juga, yang kayak ini apa? Oh iya ini tadi habis transfer. Wah gila nih orangnya. Kalau kita kan transferannya check out ya. Keranjang kuning. Kalau dia enggak, dia mentransfer nominal kebaikan, tapi dia enggak keluar gitu kayak aku. Wah, aku bilang, aku mau nangis, aku merinding. Masya Allah, makasih Meski tak pernah meminta bantuan, tapi Cika benar-benar tergugah dengan kebaikan hati Raffi Ahmad. Sebab dengan uang dari Raffi, Cika merasa terbantu untuk biaya pengobatan, termasuk fisioterapi sang ibunda, yang rutin dilakukan 2 kali dalam sepekan, setidaknya hingga waktu 6 bulan ke depan. Baru minggu kemarin cobain fisioterapi. Kata dokter ternyata fisioterapi itu penting untuk penyembuhan sel-sel yang tidak berfungsi gitu kan. Akhirnya mama mau dan ternyata berguna dan memang membantu. Sekarang misalkan dari ngomongnya, dari pergerakannya itu tuh perkembangannya tuh ternyata dari fisioterapi itu memang agak ada sedikit progres yang sangat luar biasa untuk kesembuhan mama. Kalau biaya sebenarnya masih di bawah jutaan, masih ratus ribuan. Ya, tapi kalau untuk rutinnya jadi seminggu 2 kali gitu, sampai kurang lebih ya mungkin 6 bulan gitu. Tapi syukur-syukur tiba-tiba nanti berapa bulan progresnya bagus ya kita selesaikan. Sekarang udah jarang pakai tabung oksigen. Aduh makanya ya, biasanya kan sering pakai tabung oksigen. Sekarang udah alhamdulillah. Aduh aku tuh takut ya tiba-tiba amit-amit, cuman aku nauzubillah, semoga ini tuh emang progresnya terus membaik lah. Sejauh ini tuh alhamdulillah progresnya baik. Keren. Biasa. Biasa orang mau minjem duit yang ngasih itu maksa. Ini maksa. Mau ngasih duit maksa dan pasti juga nodong tadi ya untuk nomor rekening. Saya kemarin juga baru ketemu nomor rekening saya 08. Enggak dong Pak. Jangan seperti itu ya. Itu bisa kita contoh bagaimana memang rezeki itu selalu datang kepada Raffi karena selalu dibagikan juga ya kan kehadiran bagi teman-teman terbaiknya.